Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudah, amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, para santri pondok pesantren Bina Al-Quran Biting Skudono Lumajang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'allum, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmu adalah perhiasan yang berharga. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di halaman 9, kama qila li Muhammad ibn al-Hasani ibn Abdullah rahmatullahi alaihi syi'run. Kama Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kama kaya oleh barang kila dan ngendika akan li Muhammad ibn al-Hasani maring Syekh Muhammad bin Hasan ibni Abdillah ibni Abdillah rahmatullahi utawi rahmati Allah iku alaihi tetap ingatasi Syekh Muhammad apa syi'run syair. Ta'allam lurwa ilmu sira fa innal ilma kronostuhuni ilmu iku zainun tati pepaes li ahlihi maring wong kang duweni ilmu wa fadlun lan dadi kautamaan wa unwanun, seperti yang kita katakan pada pertemuan sebelumnya, wa unwanun lan dadi tetenger likullil mahamidi katuwis kabehane perkara kang den puji wa kun lan ono sira ono iku mustafidan wong kang ngalep faidah kulla yaumin ing dalem saben-saben dina ziyadatan ing tambah minal ilmi saking ilmu wasbalan ngelangi sira fi buhuril fawaidi ing dalem skorone pira-pira faidah. Nah, ini yang kita bahas pada malam ini. Tafaqqah ngaji ilmu fikih sira. Tafaqqah ngaji ilmu fikih sira. Fa innal fikha krono satemene ilmu fikih iku afdalu qaidi luwe utamane kang nuntun ilal birri maring kebagusan wattaqwa lan taqwa wa adalu qasidi lan luweh ceceki panejo wa adalu qasidi lan luweh ceceki panejo huwa utawi ilmu fikih iku al-alamu tondo atau tetenger iku al-alamu tondo al-hadi kang nutuhaken ila sananil huda
ila sananil huda maring pira-pira dalane pituduh. Ila sananil huda maring pira-pira dalane pituduh. Huwa utawi ilmu fikih iku al-hisnu minangka benteng, minangka benteng, menjadi benteng. Yunji kang nyelametaken apa benteng, yunji kang nyelametaken apa benteng. Min jami'i syada'idi saking sekabehane pira-pira pancabaya, saking sekabehane pira-pira pancabaya. Fa inna faqihan mongko satemene wong kang alim fikih wahidan kang siji mutawarri'an tur kang wirai, mutawarri'an kang wirai iku asyaddu luweh banget ala syaitani ing atase syaitan min alfi abidi tenimbang saking 1000 ahli ibadah, min alfi abidi tenimbang saking 1000 ahli ibadah. Kita katakan pada pertemuan yang lalu bahwa ilmu adalah perhiasan yang sangat berharga. Tafaqqah fa innal ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Dia menjadi perhiasan. Yang namanya perhiasan, yang namanya mutiara, meskipun berada di tempat yang kotor, maka semua orang pasti tetap akan mencarinya. Sampean punya mutiara, kemudian mutiara itu sampean taruh di kandang sapi, dicampuri dengan teletong satu misal. Apakah sampean akan meninggalkan mutiara itu? Enggak, tetap akan diambil dan sampean bersihkan. Sebaliknya, kotoran sapi dibungkus dengan indah, dengan rapi, dengan kotak yang sangat bagus, kemudian ditaruh di toko emas. Kira-kira ada yang mau beli enggak? Tempatnya sudah bagus, tapi isinya adalah celetong. Ada yang mau beli enggak? Enggak ada. Artinya apa? Sesuatu yang kotor, meskipun dibungkus dengan begitu indah, begitu rapi, maka orang tidak akan mau. Namun mutiara meskipun tidak dibungkus, apalagi dia bercampur dengan kotoran, tetap orang akan berebutan, memperebutkan. Jadi maka jadilah seperti mutiara, dimanapun Anda berada, maka menjadi rebutan semua orang. Dimanapun keadaannya dan dimanapun pasti akan menjadi rebutan. Dan begitulah ilmu. Ilmu itu seperti mutiara. Dimanapun dan kapanpun pasti akan dibutuhkan oleh semua orang. Pasti akan dicari oleh semua orang. Kemudian seorang alim di sini yang bernama Muhammad bin Hasan ibnu Abdullah melanjutkan perkataan beliau, tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi. Kita diperintahkan untuk mencari ilmu fikih. Kenapa? Karena ilmu fikih merupakan tuntunan
yang sangat mulia, yang paling afdol. Tafaqqah, belajarlah ilmu fikih, fa innal fikha, karena sesungguhnya ilmu fikih itu afdalu qaidi, menjadi tuntunan kita yang paling mulia, yang paling bagus. Menunjukkan kepada apa? Ilal birri, kepada kebaikan. Wat taqwa, dan menunjukkan kepada takwa. Dan juga wa'adalu qasidi, menjadi tujuan yang paling adil, yang paling lurus. Penting kita mempelajari ilmu fikih supaya ibadah kita, muamalah kita itu sesuai dengan syariah. Mungkin pada awalnya kita akan mempelajari kitab-kitab yang dasar dulu di dalam mempelajari ilmu fikih. Sampai mulai dari yang dasar dulu, jangan langsung tinggi. Yang dasar, satu misal al-mabadi al-fiqhiyah. Setelah al-mabadi al-fiqhiyah sampai belajar sulam safinah. Sulam safinah selesai, naik ke atas sulamut taufiq. Setelah sulamut taufiq selesai, sampean belajar takrib. Takrib selesai, belajar fathul qorib. Fathul qorib selesai, belajar fathul mu'in. Fathul mu'in selesai, sampai belajar fathul wahab. Baru setelah sampai sudah kuasai fikih dalam satu mazhab tertentu, mazhab Imam Syafi'i satu misal, maka sampean bisa beralih, berpindah kepada fikih antar mazhab, perbandingan sudah. Jadi bukan yang dipelajari hanya fikih Syafi'i saja, tapi juga fikih mazhab lainnya, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Zaidi, dan seterusnya, mazhab Zahiri. Dipelajari semuanya. Maka mempelajari ilmu fikih menjadi penting bagi kita. Huwal alamul hadi ila sanil huda. Ilmu fikih ini menjadi tanda yang menunjukkan kepada kita kepada jalan petunjuk. Kita setiap saat meminta kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ternyata kunci petunjuk itu berada di dalam ilmu fikih. Maka penting bagi kita untuk mempelajari ilmu fikih. Kemudian juga keutamaan dari ilmu fikih yang lainnya, huwal hasin, dia menjadi benteng. Yunji min jami'i syada'idi, yang bisa menyelamatkan kita dari segala permasalahan-permasalahan yang susah. Syada'id itu artinya susah. Dia akan menjadi benteng kalau ada sesuatu yang akan merusak akidah kita, yang akan merusak ibadah-ibadah kita. Terakhir, fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, karena sesungguhnya satu orang faqih yang ahli ilmu fikih satu saja, dan beliau itu adalah mutawarri'an, orang yang wira'i, orang yang menjaga dari materi-materi keduniaan, asyaddu 'ala syaitan, itu lebih susah digodanya oleh setan ketimbang min alfi abidin, ketimbang 1000 orang yang ahli ibadah. Jadi keutamaan orang yang mempunyai ilmu jauh di atas orang yang hanya ahli ibadah saja. Kalau ibadah rajin dia, rajin, tapi tidak punya ilmu. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang alim yang mempunyai ilmu dan wira'i. Seperti itu. Karena setan itu lebih gampang untuk menggoda orang-orang yang ahli ibadah tadi itu. Terakhir saya tutup dengan cerita sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Hikayah Al-Wafiyah. Ada seorang kiai ahli ibadah. Beliau mempunyai murid sampai 200.000. Banyak sekali muridnya.
Bahkan para muridnya ini bisa terbang, sampai bisa terbang, luar biasa. Muridnya saja bisa terbang, apalagi gurunya. Kiai Bersishoh namanya, Kiai Bersishoh. Suatu ketika ada iblis yang menyamar menjadi manusia. Iblis ini mencoba untuk menggoda Kiai Bersishoh. Caranya bagaimana? Jadi dia menyamar menjadi manusia dan datang ke pondokannya Kiai Bersishoh. Akhirnya ketika sholat berjamaah, seperti biasa Kiai Bersishoh mengimami dan banyak murid-muridnya yang menjadi makmum. Singkat cerita, ketika beliau sholat kemudian zikir, betapa kagetnya ketika melihat ada tamu satu orang ini, dia ibadahnya khusyuk sekali. Kalau berdoa kepada Allah nangis terus. Akhirnya Kiai Bersishoh ini bertanya kepada tamu itu, saya sudah bertahun-tahun beribadah tapi susah sekali kalau sampai menangis seperti sampean. Kira-kira ada rahasianya enggak supaya saya bisa beribadah dan bisa menangis? Apa kata orang tadi itu, tamu itu? Ada. Jadi saya dulu pernah melakukan kesalahan dan saya sekarang bertobat. Setiap kali saya mengingat kesalahan yang saya pernah lakukan di zaman dulu, itu pasti saya menangis. Begitu kata itu iblis sebenarnya, tapi dia menyamar menjadi manusia. Akhirnya Kiai Bersishoh penasaran, kalau begitu saya pengen diajari juga. Ya tapi berat, kata si tamu itu, berat. Sampean harus melakukan salah satu dari 3 dosa, supaya sampean nanti ketika sampean berdosa, sampean ingat dengan dosa itu dan sampean akan menangis ketika sholat, ketika ibadah. Kiai Bersishoh bertanya, apa itu yang bisa saya lakukan? Yang pertama, sampean harus membunuh orang. Atau yang kedua, sampean harus berzina. Atau yang ketiga, sampean minum khamr, minum arak. Kemudian Kiai Bersishoh mikir-mikir, aduh kok berat semua dosanya. Yang pertama membunuh, yang kedua berzina, yang terakhir minum khamr, minum arak, minum miras. Dipikir-pikir sama Kiai Bersishoh, kayaknya lebih ringan menurut sampean dengan apa? Minum khamr. Ya udah, saya coba minum khamr saja. Nah, akhirnya beliau memilih untuk minum khamr. Cuman tidak tahu tempatnya, di mana tempatnya untuk bisa beli khamr itu. Ditunjukkan sama si iblis itu, si tamu itu. Kalau sampean pengen beli khamr, maka pergilah ke tempat ini, di situ nanti ada warung yang jual adalah perempuan. Nah, dia jual khamr. Ya sudah, beliau Kiai Bersishoh ini datang ke warung itu dan betul ternyata di situ ada perempuan, ada anak kecil, kemudian juga ada khamr. Sebagaimana saran itu, kemudian si Kiai Bersishoh ini membeli khamr, minum khamr sampai mabuk. Nah, di kala mabuk itulah kemudian iblis menyusupi dan berbisik kepada Kiai Bersishoh. Karena sudah dalam keadaan mabuk, tentu akal itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, dibisiki oleh si iblis itu Bersishoh, ada cewek cantik itu, penjual itu, coba kamu garap. Ya namanya juga orang mabuk, ya pasti akan melakukan saja. Nah, mau dilakukan itu sama Kiai Bersishoh, ada anaknya si ibu yang jual khamr itu. Tidak terima anaknya, akhirnya terjadilah perkelahian dan akhirnya Kiai Bersishoh membunuh anak itu. Sudah membunuh anaknya, kemudian sudah berzina dengan pemilik warung itu dan minum khamr. Akhirnya ketika diketahui ternyata Kiai Bersishoh itu bersalah telah melakukan 3 dosa itu tadi, akhirnya disidang oleh hakim
dijatuhi hukuman mati. Kenapa? Karena telah membunuh orang. Karena membunuh orang ini harus dibunuh juga. Namanya itu kisos. Kisos itu adalah kita ketika ada orang yang membunuh maka juga harus dibunuh. Nah, ketika sudah divonis akan dihukum, yaitu hukuman mati, maka kemudian datang si iblis tadi itu bernegosiasi dengan Kiai Barsiso. Wahai Barsiso, kamu bisa saya lepaskan dari penjara ini, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus menunduk bersujud kepada saya. Nah, karena Kiai Barsiso ini tidak punya upaya lagi, ya akhirnya menunduk kepada si iblis. Dan pada akhirnya beliau meninggal karena menerima hukuman mati itu. Artinya apa? Artinya di sini si iblis ini gampang sekali di dalam membisiki orang-orang yang ahli ibadah, tapi tidak punya ilmu. Kalau orang punya ilmu tentu tidak akan mau itu, tidak akan mau milih minuman khamar. Kenapa? Karena itu menjadi pokok permasalahannya. Memang kalau kita lihat dari awal seakan-akan minuman khamar ini dosa paling kecil. Tapi gara-gara minuman khamar ternyata kemudian merembet kepada dosa-dosa yang lainnya. Makanya kita harus jauhi perbuatan-perbuatan yang demikian itu. Makanya Rasulullah kemudian menyampaikan sebuah hadis, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang ahli ilmu, yang mempunyai ilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah itu seperti matahari, kafadlil qamari, sebagaimana bulan, ala sairil kawakib, dibandingkan planet-planet yang lainnya atau bintang-bintang yang lainnya. Bagaimana kalau saya melihat bulan itu cahayanya terang dan besar. Tapi kalau saya melihat planet Mars, kelihatan enggak? Ada cahayanya? Tidak ada. Seperti itu. Maka satu orang alim itu akan tampak bercahaya daripada 1000 orang abid, orang yang ahli ibadah. Ini adalah keutamaan dari ilmu. Oleh karenanya marilah kita berusaha senantiasa untuk mendapatkan ilmu yang sebanyak mungkin, dan diharapkan ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang barakah dan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada maka saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.